madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Terkadang tuh barangkali orang-orang yang kelihatannya dekil, sederhana, pakaiannya jelek, ya, karena kesederhanaan dan keterbatasan ekonomi. Bahkan bukan cuma itu aja, madfu' bil abwab. Tahu madfu' bil abwab? Orang nggak ada yang mau deket-deket sama dia. Kalau bertamu ke rumah orang, tuan rumah bilang saya nggak ada di rumah. Ngetok pintu orang, diusir. Sono, nggak ada orang sini, nggak ada. Diusir. Madfu' bil abwab. Ditolak. Ditolaknya bukan kalau udah masuk pintu. Belum masuk pintu udah ditolak. Belum ngetok, sono. Dah, diusir. Kadang orang yang kelihatannya sederhana ditolak di depan pintu, tapi jangan sembarangan. Kadar dia di sisi Allah Ta'ala, siapa yang tahu? Lau aqsama 'ala Allah, di antara mereka yang seandainya bersumpah atas nama Allah, mau apapun, dia sebut nama Allah, langsung terwujudkan. Minas salihin. Enggak semua orang yang penampilannya sederhana, terus hina di mata manusia, terus dia hina di mata Allah Ta'ala. Enggak. Jangan salah sangka, makanya husnudzan, sangka baik. Sebab Allah Ta'ala menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan, dan Allah menyembunyikan kewalian dan sirnya pada wali-walinya. Jadi kadang yang dianggap hina nggak taunya agung di sisi Allah Ta'ala. Wa kam khafifin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dhu timraini wa huwa ladail haqqi azimun ali, dalam Rasyafat. Berapa banyak manusia yang tersembunyi di kalangan manusia, akan tetapi walaupun dia nampak di mata manusia hina, pakaiannya dekil, nggak punya apa-apa, tetapi di sisi Allah agung dan mulia. Dia punya hubungan spesial dan rahasia, punya percintaan rahasia antara dia dengan Allah. Banyak yang kayak begitu. Dan diantaranya Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini nggak ada yang kenal. Nabi yang memperkenalkan, memasyhurkan Uwais Al-Qarni. Dulu nggak ada orang yang kenal. Sampai Nabi cerita di hadapan sahabat tentang ada satu orang namanya Uwais Al-Qarni. Pengen ketemu saya, cuma sibuk bakti sama ibunya, nggak bisa jumpa dengan Rasulullah. Tapi dia beriman kepada Rasulullah. Disebutkan ma'ruf fis sama, majhul fil ard. Di bumi nggak ada yang kenal dia, tapi di langit semua malaikat kenal kepada dia. Ciri-cirinya, dia itu di bawah lengannya, di bawah ketiaknya itu ada tanda kulitnya itu agak belang putih. Kenapa? Dulu dia pernah punya penyakit kulit belang, disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kembali menjadi normal. Terus dia bilang, ya Allah, sisain sedikit di bawah lengan. Kenapa? Biar saya ingat nikmatnya Allah. Kalau dulu saya pernah sakit, terus saya disembuhkan oleh Allah, kata Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni punya ciri-ciri, disebutkan tempatnya, wilayahnya, daerahnya. Sampai Nabi pesan kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa agri'ahu minni salam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, kirim salam dari saya. Is'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais untuk memohon ampunan Allah bagi kalian berdua, pasti dengan berkat istighfarnya dia, kalian berdua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nih, lihat. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, kan kita nih ahli sunnah wal jamaah, dalam akidah kita disebutkan orang yang paling afdal Nabi Muhammad, terus para nabi-nabi dan para rasul, dan para nabi-nabi juga afdaliyahnya itu dengan segala urutan ulul azmi minar rusul. Kemudian baru setelah mereka, dari semua ulul azmi minar rusul, yang paling afdal Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Tuh, mereka para ulul azmi minar rusul. Yang paling afdal Nabi Muhammad. Dan di antara manusia selain Nabi dan Rasul, yang paling afdal sahabatnya Nabi Muhammad. Baru sahabatnya Nabi Ibrahim, baru sahabatnya Nabi Musa, baru sahabatnya Nabi Isa, baru sahabatnya Nabi Nuh. Tuh. Kemudian juga sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali lebih afdal. Sahabat yang paling afdal Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, terus Sayyidina Uthman, terus Sayyidina Ali, sesuai urutan khilafah. Wahakadha. Kemudian Umar dan Ali lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni, tapi Nabi pesan, cari Uwais Al-Qarni, sampaikan salam. Disuruh cari, sebab mereka dibebankan amanat. Amanatnya apa? Kirim salam dari saya.
Dan mereka ini baru berhasil menemukan Uwais Al-Qarni di zaman khilafahnya Umar bin Al-Khattab. Di akhir-akhir khilafahnya Umar bin Al-Khattab baru ketemu Uwais Al-Qarni. Mereka ini melakukan pencarian tahun demi tahun, menunggu musim haji, waktu kumpulnya orang-orang. Hingga akhirnya di suatu musim haji yang demikian padat dan penuh, Sayyidina Umar ngelihat rombongan dari Yaman juga banyak. Sayyidina Umar nanya, di Masjidil Haram, di tengah mataf, coba semuanya tolong duduk kecuali yang berasal dari Yaman, jamaah haji dari Yaman. Semua duduk kecuali jamaah haji Yaman. Yang dari Yaman semuanya duduk kecuali yang berasal dari suku Murad. Dari suku Murad. Semua duduk kecuali dari suku Murad. Yang dari Murad duduk kecuali yang dari Garan, wilayah Garan. Semuanya duduk kecuali dari Garan. Terus nanya, nah, ada gak dari Garan itu cuma satu orang? Kamu dari Garan, dari suku Murad, kenal gak sama orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni? Bilang kenal, itu sepupu saya, saudara saya itu. Mana dia? Haji gak tahun ini? Dia pergi haji bareng sama saya. Mana dia? Lagi ngangon kambing. Orang di masjid, dia ngangon kambing. Oh ya, begitu. Kenapa kamu mau ketemu Uwais Al-Qarni, wahai Amirul Mukminin, Pak Presiden? Kenapa mau ketemu Uwais? Begitu. Ya, saya mau ketemu Uwais. Bang Uwais, fihi ma fihi, hakada. Nggak beres. Nggak beres. Sayyidina Umar bilang, bika labihi. Kamu yang nggak beres, bukan dia. Akalnya kamu tidak mencapai pemikiran dia. Makanya kan dibilang tuh oleh Sayyidina Ali, wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Orang jahil musuh kepada orang alim. Kenapa? Sebab dia nggak paham. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Al-mar'u aduun ma jahil. Seseorang memusuhi kebodohan. Sesuatu yang dia nggak tahu. Dia nggak tahu, dia takut. Dia anti. Begitu. Kamu nggak paham dia. Banyak disebut aulia, wali-wali. Bukan mereka nggak beres akalnya, tetapi otak kamu nggak bisa nyampe ke akalnya mereka. Belum mencapai ke situ akalnya dia. Alhasil disamperin di tempatnya, tempat dia ngangon kambing. Jadi jamaah dulu tuh bekalnya tuh bawa kambing. Bawa kambing kalau pergi haji, jadi ngambil susunya. Nah, dia yang ngejaga kambing-kambing tersebut, Uwais Al-Qarni, dan dapat upah dari situ. Dilihat sampai ke tempat yang disebutkan, Uwais Al-Qarni lagi sholat di bawah pohon, kambingnya berkeliaran di sekitar situ. Begitu mendekat, Sayyidina Uwais Al-Qarni merasakan keberadaan orang, disingkatkan sholatnya, terus salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Uwais. Terus Sayyidina Umar nanya, anta Uwais bin Amir Al-Qarni. Sayyidina Ali yang nanya, siapa nama kamu? Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia bilang, siapa kalian? Maka Sayyidina Ali bilang, amma hadza Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Adapun saya sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Dengar gitu Uwais Al-Qarni berdiri. Oh, ini kedatangan matahari, kedatangan bulan. Siapa yang nyangka? Dia berdiri menghormati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia bilang, jazakumullah anna wa anil Islam khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan sebaik-baiknya balasan kepada kamu atas jasa kamu buat kita dan buat Islam dan buat muslimin. Bilang, kenapa? Dia bilang, kami datang cuma mau menyampaikan salamnya Rasulullah. Rasulullah kirim salam. Yang bawain pesan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Keren nggak tuh? Itu keren banget. Rasul kirim salam. Yang nyampein salam Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Berapa puluh tahun tuh baru nyampe ketemu. Kemudian Rasul juga bilang, minta doa sama kamu. Ya, kita minta doa, minta istighfar agar Allah mengampunin Umar dan saya Ali. Maka didoakan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni, sebab ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada orang jangan minta doa sama wali. Jangan, ngapain ente minta doa sama dia? Doa sendiri aja. Emang nggak bisa doa sendiri? Emang nggak bisa istighfar sendiri? Iya kan? Emang nggak bisa doa sendiri? Emang nggak bisa istighfar sendiri? Ngapain istighfarnya di situ?
Ngapain istighfarnya depan wali-wali? Ngapain istighfarnya depan kuburannya wali atau depannya di majlisnya wali orang soleh? Ngapain istighfar di depannya Nabi Muhammad? Di depan kuburan mau ngapain? Kan kita diajarin. Itu Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Nabi depan mereka. Kenapa suruh datangin ke Uwais Al-Qarni? Nabi di depan mereka. Nabi Muhammad bilang, kirim salam antara sama Uwais. Terus minta istighfar sama dia, diampunin kalian. Bilang, ya Rasulullah, ente aja deh. Kan bisa gitu. Tapi diajarin adab oleh Nabi Muhammad SAW untuk ngajarin kita. Minta doa kepada semua orang. Orang yang anti kepada doa dari wali-wali dan solihin, ini hati-hati. Itu berarti dia melanggar sunnahnya Nabi, minta doa kepada wali-wali dan solihin. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar memikul mandat tersebut. Bahkan ada sekelompok orang, saya enggak perlu istighfar Rasulullah, saya bisa istighfar sendiri. Idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Apabila dikatakan kepada mereka, sini Rasul akan beristighfar untuk kalian, palanya geleng, enggak begitu, enggak berani bilang enggak, tapi ya berat menghindar. Lawaw ru'usahum, geleng palanya. Ra'aituhum yasuddun wa hum mustakbirun. Nah, orang yang kayak begitu, yang anti dengan doanya Nabi Muhammad, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Mau kamu yang istighfarkan atau enggak, Allah enggak bakal ampunin mereka. Kenapa? Di hati mereka tuh ada sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur Rasul. Mereka datang kepada Rasulullah. Pertama datang, mereka bikin salah. Terus begitu bikin salah, apa yang dilakukan? Datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, istighfar kepada Allah. Itu kan urutannya di ayat. Setelah istighfar kepada Allah, Rasul beristighfar untuk mereka. Lawajadullaha tawwaban rahimah. Allah bakal maha pengampun terhadap mereka.